Yang IPA mana tangannya? Coba angkat tangan. Yang IPS mana IPS? Bangun, berdiri dulu, berdiri pada tidur. Berdiri. Mahasiswa juga sama berdiri. Tadi tidurnya kan udah taklim abad tidur tadi. Tadi taklim abad belajar tentang apa tadi? Hah? Apaan? Kitab apa namanya? Juz berapa? Surat apa? Al-Baqarah. Dari kemarin Al-Baqarah terus nggak selesai Al-Baqarahnya. Itulah ulang-ulang aja karena nggak paham kan? Tentang apa tadi surah Al-Baqarah? Mana baca dalilnya apa? Baca sini coba. Nggak bisa kan? Makanya jangan sok pinter. Tahu dari mana tentang Nabi Sulaiman? Al-Baqarah kan tentang Nabi Musa. Tahu dari mana tentang Nabi Sulaiman? Ini baca maju. Makanya jangan tidur aja hidupnya. Itu abad cerita tentang Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman menguasai menguasai tentang ilmunya para jin, ilmunya orang-orang yang punya ilmu sihir. Makanya jangan ngawur, sesat itu. Makanya coba itu kenapa belajar taklim itu nggak boleh tidur. Kalau kita tidur, kita bangun, setengah yang kita tahu, setengah yang kita tidak tahu. Akhirnya apa jadinya? Potong sana, potong sini, jeplak sana, jeplak sini. Nggak tahu, nggak mengerti apa yang dijelaskan, apa yang diterjemahkan. Ya kan? Surah Al-Baqarah tentang apa? Sejarahnya tentang apa? Tentang apa surat Al-Baqarah? Hah? Tentang apa? Al-Baqarah itu artinya apa? Surah Al-Baqarah itu kan di zamannya Nabi Musa, bukan di zaman Nabi Sulaiman. Kenapa kan Nabi Sulaiman? Makanya ketika Abah menyampaikan tentang asbabul nuzul Al-Quran, jangan tidur. Nah, Al-Baqarah itu dijelaskan di dalam apa? Tempatnya siapa? Di zamannya siapa? Zamannya siapa? Sapi itu di zamannya siapa? Sapi betina yang dihilangkan, yang dicari oleh Bani Israel. Itu zamannya siapa? Makanya jangan ngawur. Nabi Sulaiman lain lagi ceritanya itu. Makanya jangan tidur. Nanti menyampaikan orang sesat dan menyesatkan kalian tuh. Makanya kenapa nggak boleh tidur waktu sekolah? Boleh aja tidur. Tapi ketika kita tidur, ada catatannya. Apa yang kita catat tuh? Bawa buku nggak? Bawa pulpen nggak? Buku pulpen aja nggak bawa, nggak catat. Ya kan? Kesadaran. Gitu. Mana bukunya? Mana pulpennya? Tadi ayat keberapa tadi? Surat Al-Baqarahnya. Hah? 122. Itu sejarahnya apa? Coba baca terjemahannya dalam Al-Quran situ. Departemen Agama. Ada kan situ? Jadi jangan ngawur ya. Makanya kenapa orang yang tidur itu membawa kesesatan? Kenapa orang tidur itu membawa masalah? Nanti tidur mimpi, itu nggak boleh. Terus mimpi kita mau dibilang mimpi yang baik, yang hebat. Sudah bangun apa? Udah jasa apa kita? Udah hebat apa kita? Mimpi ketemu wali Allah, Nabi Khidir. Gampang-gampang ketemu Nabi Khidir. Mimpi ketemu Rasulullah, kayak gampang aja mimpi Rasulullah. Al-Quran aja nggak hafal, hadis aja nggak baca. Kerjanya cuma zikir, mimpi. Nggak bisa, nggak gampang. Nggak segampang itu Ferguson. Terus nipu-nipu orang. Saya mimpi orang ini datang begini, bawa amplop buat saya. Itu jangan dong. Akhirnya jadi penipu.
Kalau kita itu amalan kita sudah banyak, orang kita sudah soleh, ibadah kita masih baik, masih bagus, sudah baik. Ini sholat aja subuh aja masih telat, ya kan? Sholat subuh aja masih telat. Kamar mandi aja kalau buang air, buang hajat aja belum bersih. Terus mau mimpi orang-orang soleh, mau mimpi orang alim. Jadi jangan banyak berhayal ya, makanya tidur itu cepat habis sholat isya, tidur. Jangan banyak ngawur, berhayal, kurangin berhayal. Kita ini hidup mencari nafkah, mencari rezeki. Keluar nanti mau jadi apa sudah harus dipikirkan di waktu sekolah itu, bukan waktunya berhayal. Tidur. Kelihatan kalian tuh. Tadi bagaimana tentang perdagangan yang disampaikan oleh Al-Arfilah Al-Mukarram, bagaimana jual beli tadi, bagaimana itu hukumnya ketika sudah mufakat, udah deal, uangnya kurang. Itu kan tentang dagang jual beli. Tentang Nabi Sulaiman itu menceritakan bahwasannya Nabi Sulaiman itu punya keahlian, kehebatan, bisa berbicara dengan bahasa hewan, bisa berbicara dengan bahasa jin, bisa berbicara dengan bahasa makhluk lain, pohon dan model makhluk lain. Gitu. Jadi disampaikan seperti itu, termasuk ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir tadi. Ilmu sihir itu kan dari iblis, dari syaitan. Sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka mengambil ilmu-ilmu itu untuk memperlakukan kejahatan. Digunakan untuk kejahatan. Ilmu hitam itu. Kenapa disebut hitam? Karena hitam artinya apa? Menjadikan hitam apa? Hati. Jadi orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci sama ini kasih mati, kasih penyakit, kasih ilmu santet, nah itu makanya hitam namanya. Makanya orang-orang yang menggunakan ilmu hitam menjual surganya dijual dengan kepentingan pribadi dia. Nah, gitu makanya penipu itu pintar nggak? Pintar apa dia? Pintar ngomong. Di sini bukan orang diajarkan pintar ngomong, bukan. Kita di sini dididik jadi orang yang baik. Di sini banyak orang kuat. Orang kaya banyak, tapi nggak baik tuh. Rumahnya besar-besar, bagus-bagus, lebih kaya dari kau. Baik nggak dia? Manfaat nggak dia? Nggak mau. Mendingan hidupnya buat dirinya dia sendiri. Kamu nggak lihat mata kamu afalayan duru ila ibili kaifa khuliqat, nggak lihat itu. Punya mata nggak lihat, banyak orang kaya, banyak orang hebat, nggak ada yang mau bantu, enak, dia orang hidup enak sendiri, mau makan apa aja bisa, mau beli apa aja bisa, nggak ada peduli sama manusia. Karena apa? Bukan orang baik. Makanya kita ini dididik jadi orang yang baik supaya apa? Ada perasaan. Berarti nggak percuma jadi manusia kalau nggak ada perasaan. Sama teman kejam, sama guru kejam, sama saudara kejam. Buat apa? Makanya diciptakan neraka. Allah ciptakan neraka itu bukan karena Allah itu kejam. Bukan, karena manusia ini banyak yang tidak tahu diri. Lihat aja, kamu lihat kaki kita, badan kita. Gak bersyukur kita. Pada dikasih kaki yang bagus, ya kan? Dikasih badan yang sehat, masih muda, badan masih seger, udah lembek kayak bubur. Coba lihat orang-orang yang ngemis-ngemis yang jual kerupuk. Pernah lihat orang jual kerupuk tuh matanya buta, kakinya lumpuh, di pinggir-pinggir jalan minta-minta. Makanya suruh dilihat. Makanya dalam hadis Nabi, dilihat orang yang lebih rendah dari kamu derajatnya. Jangan lihat orang yang di atas, lihat Raffi Ahmad, lihat orang-orang kaya, lihat orang-orang hebat. Ini jadinya sombong lah kalian nanti. Mau sewali-wali apapun, mau sealim-alim apapun, kita kalau lihat orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, nanti kita ada sifat sombong, ada sifat congkak, ada sifat iri, ada sifat dengki. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jangan lihat orang yang di atas, lihat orang yang di bawah supaya kamu tuh lebih bersyukur. Ngerti nggak? Ini lihat orang hebat-hebat dan orang, akhirnya jadi apa kita? Jadi iri. Wah, orang itu dia karena akhirnya
meremeh-remehkan orang, dia kan kebetulan, karena dia ini, karena dia ini, karena itu. Akhirnya begitu. Coba kalau lihat orang yang rendah di bawah kita, aduh kasihan, jadi lembut kita, bersyukur kita. Kenapa batu-batu nggak bawa minum kan? Disuruh bawa minum nggak bawa minum. Batuk, semua juga batuk, semua juga sakit, semua manusia juga sama sifatnya. Pabrikan bikinnya kita. Manusia itu pabrikan, sama model. Makanya Allah tidak lihat kita dari tampang kita, model kita. Yang dilihat daripada amal ibadah kita yang banyak. Sama, kamu kira kamu juga sakit? Saya juga sakit, batuk ini. Demam. Kau kira kau aja yang sakit semua? Kalau mau enak itu di surga. Itu enak, kalau di dunia nggak ada nikmatnya. Yang enak-enak itu pasti haram kebanyakan di dunia. Yang enak-enak itu pasti jadinya dosa. Itu dunia. Apapun yang enak-enak itu dosa, ngerti nggak? Makan terlalu banyak haram, kenyang terlalu banyak haram, minum terlalu banyak haram. Iya. Apa yang banyak yang bagus? Makanya disuruh ibadah hidup tuh. Allah tidak ciptakan manusia buat ibadah doang, supaya hidupnya itu manfaat. Orang yang banyak ibadah itu dapat taufik, hidupnya diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk, nggak susah, nggak miskin, nggak susah, nggak melarat. Ada aja idenya, ada aja jalan keluarnya hidupnya. Iya. Masih muda-muda, lihat badan kalian, masih muda-muda. Saya dulu umur segini tuh main bola, pulang main bola taklim abah. Pagi-pagi jam habis sholat subuh sudah olahraga. Ini coba lembek bener, belum apa-apa udah berdiri pingsan lagi. Astagfirullah, laki-laki padahal. Kalau cewek masuk di akal lah. Takut lagi, takutan hidupnya, takut sama manusia lagi. Hidup tuh jangan takut, kita harus takut tuh sama Allah. Ngerti nggak? Ngapain ditakutin? Hidup. Kalau ribut, udah jalanin. Kalau dipukul, balas lagi pukul. Makanya dalam Islam kan begitu. Gigi diganti gigi, kuping diganti kuping. Gitu. Nggak usah takut. Ngapain takut? Yang penting kita itu jadi orang yang benar, yang baik. Hari ini udah baik belum? Apa hari ini masih gosok? Pagi-pagi tadi, apa hari ini masih ngambil haknya orang? Ambil makannya orang, minumnya orang, pinjam sikat giginya orang, pinjam bajunya orang, pinjam handuknya orang. Pagi ini sudah benar belum? Hari ini 100% melakukan kebaikan belum? Apa ada belum melakukan kejahatan belum? Mesti dilihat. Udah baik belum satu hari ini kita? Jadi bukan yang ngomel-ngomel, enggak, saya nggak ngomel-ngomel. Ini supaya kita punya otak tuh kritis. Kritis. Tahu nggak kritis? Berpikir. Iya, mau jadi apa? Kita mati sendiri. Kita ini hidup di dunia ini ngapain sebenarnya? Saya mau tanya, mau ngapain? Jadi presiden? Hah? Mau jadi presiden, jadi gubernur? Iya, memang boleh, silakan, tafadhol, monggo. Tapi kita harus ingat, hidup kita mati, tinggal tunggu mati aja. Hidup kita tuh menunggu mati sebenarnya. Makanya itu dalam Al-Quran, dalam hadis, tadi disampaikan oleh Abah tadi, surat Al-Baqarah apa? Apa tadi? Ya, supaya mendapatkan surga. Supaya mendapatkan surga. Kita itu mau masuk surga. Ngerti nggak? Surga itu buat orang-orang apa? Yang baik-baik. Orang kafir baik.
Yang tahu baik siapa? Yang tahu baik hanya Tuhan. Kita nggak tahu baik manusia. Yang menilai Tuhan. Kita nggak boleh menilai manusia. Itu orang goblok, gembel, miskin. Nggak boleh. Karena yang boleh menilai hanya Tuhan. Karena itu ciptaan Allah. Oh dia kafir dia. Orang kafir juga ciptaan Allah. Itu urusan Allah. Allah yang menyiksa. Nanti Allah yang mengazab. Yang ciptakan. Yang boleh membalas. Kita sebagai umat manusia nggak boleh sama-sama menghina, nggak boleh mencemooh. Ini begini nih. Kita kan belajar hadis tentang kenapa ini hadis Nabi bicarakan. Hadis ini kan pembicaraan tentang Nabi kepada umat manusia. Kenapa munculnya hadis? Kenapa bisa ada hadis? Kenapa Nabi ngomong seperti itu? Karena ada sebab dan musababnya kan. Nggak mungkin Nabi ngomong di depan pohon atau ngomong depan kosong, nggak ada jalan keluarnya. Makanya kenapa ada hadis? Ada pembahasan dan ada jalan keluarnya. Itu namanya hadis tuh. Jalan keluar untuk umat manusia keluar daripada jalan kegelapan, kesusahan, kebodohan. Jadi sekarang maju dari Abdullah, siapa Abdullah Abbas alias Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Hadis ke-11 ya. Hadis ke-11. 3 orang dari nama pertama SMA huruf A mana? Bin Amr bin Thalib radhiyallahu anhu, Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa astaghfiru rabbakum summa tawabahu ilaihi. Ini Al-Qur'an, masih Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Kutubu alaihi tawabatu tasquhan. Nah, ya sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, apa di situ? Baca. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kalau baca nggak apa-apa salah. Kalau baca Al-Quran kita nggak, baru itu harus diperbaiki. Kalau hadis mau baca salah nggak apa-apa. Yang penting terjemahannya, menyampaikannya jangan sesat dan menyesatkan orang dan ngawur. Karena siapa yang bikin hadis tentang Nabi Muhammad SAW, hadis palsu, maksudnya bikin-bikin, disiapkan kursi di neraka gitu ya. Terus apalagi tadi, berarti sekarang lanjut lagi Ustadz dari siapa? Dari Al-Gharra bin Yasir. Lanjut Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabi Yasir al-Ummi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu bil yawmi bi'adha. Udah selesai. Duduk. Julusan. Syukran kasiran. Alhamdulillah. Ya kan? Masih muskilah? Iya. Alhamdulillah maju. Gak ada masalah. Baca, selesai. Salah, benar, gak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan perbuatan baik hari ini. Ya, dijelaskan, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu apa? Beruntung. Jadi orang-orang yang bertobat itu beruntung. Kalau ditanya kenapa kita bertobat, supaya apa kita bertobat, buat apa kita bertobat? Supaya kita beruntung hidupnya. Makanya kan ada pepatah mengatakan Prabowo hebat, bener nggak? Jokowi hebat, tapi Prabowo lebih pintar, lebih ini, lebih dari Jokowi. Tapi kalah sama apa bahasa Jawanya? Kalah sama apa? Bejo.
Yang penting bejo. Bejo si Jokowi bejo. Ya nggak, benar nggak? Menang Jokowi. Prabowo udah 2 kali. Gagal maneng. Nah ini kenapa? Karena apa? Supaya kita beruntung. Bejo itu apa artinya? Yang bahasa Jawa nih. Beruntung. Ojo lalio. Yang penting bejo. Prabowo hebat, lebih ini. Bener nggak? Sekolahnya ini, intelijen. Kalah sama orang beruntung. Makanya Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, ada seorang pemuda. Pemuda itu sedang menunggu pintu surga yang terbuka. Pintu surga belum terbuka karena Nabi Muhammad nanti yang pertama kali. Tapi pemuda itu sudah di depan pintu, dia sedang nunggu. Karena apa? Modalnya dia beruntung. Beruntung dia. Nah, bertobat, beruntunglah dia. Maka kita mesti banyak bertobat supaya kita menjadi orang yang beruntung. Dimanapun kita selamat. Mau calon anggota DPR, banyak bertobat kita. Beruntung menang. Mau jadi bupati menang. Mau jadi gubernur menang. Makanya suruh banyak sholat tobat. Habis sholat duha, sholat tobat. Banyakin sholat tobat, banyak ampunan, minta maaf sama Allah. Banyak dosa kita yang kita kerjakan yang kita tidak tahu. Mungkin hari ini kita sedang kedudukan semut, keinjek semut. Nah, itu contohnya. Terus dalam surat apa lagi? Surah Al-Quran juga dijelaskan bagaimana. Al-Hud ayat 3. Jadi hendaklah kamu selalu meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Jadi minta ampun, minta maaf, minta segala macam. Sama teman juga, sama keluarga, sama saudara, sama siapapun. Jangan berat lidah ini selalu meminta, bukan meminta-minta, meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf itu hidupnya senang, hidupnya bahagia, dikangenin, disayangin. Tapi kalau kitanya gengsi itu sok jual mahal, ngapain minta maaf? Ngapain kita yang ke sana? Ngapain kita yang ke sini? Nggak ada orang yang suka sama kita. Mau kau sehebat apapun, ilmu kau sebanyak apapun, sealim, sehebat apapun kamu, nggak akan dihargai, dihormati, disayangin sama orang kalau kita tidak bisa saling memaafkan. Oke, sudah selesai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.